ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-20. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnaroknya ke episode 2, yang dimana Suho akan menjadi player dan pertarungannya saat melawan monster humanoid yang mencoba menyerang umat manusia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Setelah kita menyaksikan pertarungan Suho melawan murid yang bernama Lencul, namun Suho berhasil dikalahkan, dan hilangnya Jinwo bersama Nona Chahaein, selang 2 tahun kemudian, kini kita kembali diperlihatkan dengan Suho yang sudah menjadi mahasiswa perkuliahan di tahun kedua. Bertepatan ketika dirinya sudah pulang, terlihatlah dengan petugas-petugas yang sedang menjaga gate dan menyuruh semua mahasiswa untuk tidak mendekati gate. Suho yang melihat momen tersebut sontak membuat ekspresinya begitu sedih karena menyadari seisi dunia yang telah berubah pada 3 tahun lalu. Kemudian berkata-kata di dalam benaknya, "Gate adalah jalur menuju sebuah dungeon, di mana monster di dalam akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu berlalu. Tapi, manusia juga mulai berubah-ubah, seperti kami memang dimaksudkan untuk menghadapi mereka. Superhuman yang bisa menggunakan mana dipanggil, dan Awakener juga mulai bermunculan. Kekacauan ini, di mana semua orang yakin, itu akan berlangsung dalam waktu yang lama bersamaan dengan dunia yang terus berubah. Dengan segera diatasi setelah seorang Awakener bernama Wojinkul menciptakan asosiasi Hunter mengumpulkan semua yang ada di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Kini, dunia terpisah antara Awakener Hunter dan masyarakat yang belum terbangkitkan. Saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, beberapa orang lain mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan itu membuat para semut menyadari dengan batas mereka. Sekeras apapun sosok yang belum bangkit mencoba, mereka tidak akan pernah bisa menutupi jarak antara diri mereka dan Awakener rank A. Dan dunia akan berakhir jika para Hunter tidak menutup gate. Dengan kata lain, saat masyarakat biasa tidak bisa bertahan tanpa para Awakener hidup dengan baik tanpa mereka. Itu sebabnya semua orang berterima kasih pada para Hunter. Lagi pula, bukankah merekalah alasan rakyat biasa sepertiku bisa hidup damai? Tapi, sebuah kecemasan mulai muncul di sudut hatiku. Apa aku mulai terbiasa tidak memiliki sesuatu? Orang tuaku menghilang. Aku harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Juga pada waktu di mana aku merasakan tidak bisa melakukan apapun. Setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya memenuhi lubang hatiku. Bahkan ibuku sering berkata padaku bahwa aku tumbuh mirip dengan ayahku. Jadi bagaimana ayah melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Namun, setelah mengatakan hal itu, datanglah salah satu rekannya yang langsung mengagumi konsentrasi dari Suho. Kemudian, saat mempertanyakan dengan apa yang digambar Suho, Suho pun langsung memberitahukan bahwa dirinya menggambar apapun yang sedang dipikirkan. Namun siapa sangka, ternyata Suho menggambar seekor semut yang mirip seperti Grand Marshal Beru. Scene berpindah ke sisi gate, yang dimana para Hunter sudah keluar, dengan terlihat begitu santai, sambil melambaikan tangannya. Hingga saat salah satu tim petugas menghampiri Hunter yang bernama Kim Jongsu dan langsung mengatakan, "Kerja bagus," Jongsu pun memberitahukan dengan raidnya yang berjalan dengan baik. Bahkan ia juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan ke asosiasi Hunter soal dirinya bersama Hunter lain bertemu dengan monster tipe baru. Mereka adalah monster humanoid dengan api biru yang berkorbar dari mata dan mulut mereka dan menyerang dengan cakar hingga taring mereka. Tapi, serangan mereka tidak kuat. Karena aku masih baik-baik saja setelah tergores, mereka bukanlah masalah besar, tapi mereka tetaplah monster yang belum pernah kita lihat sejak munculnya gate. Akan tetapi ketika petugas itu menyuruh Jongsu untuk membuat laporan sederhana soal apa yang terjadi selama raid kepada asosiasi Hunter, terlihatlah dengan salah satu lengan tangan Jongsu yang tergores dan secara tiba-tiba mengeluarkan kobaran api berwarna biru yang membuat Jongsu tampak dikendalikan.
Hingga saat petugas tersebut tampak terlihat begitu bingung, pada saat itulah Jong-soo tiba-tiba membuka mulutnya secara lebar-lebar dengan diiringi tatapan mata yang terlihat begitu menyeramkan. Alhasil, terjadilah serangan yang membuat Hunter dan sekumpulan petugas-petugas di sana langsung dikejutkan. Kemudian, saat salah satu Hunter menyadari dengan api biru yang sama, halnya seperti di dalam dungeon, di momen itulah monster Jong-soo sudah berada di depannya hingga langsung kembali melancarkan serangan. Menyadari hal tersebut tentu membuat semua orang tampak terlihat begitu panik hingga langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka yang tidak bisa kabur seketika langsung diserang layaknya seperti monster zombie yang melahap umat manusia. Teriakan mereka seketika terdengar oleh beberapa orang di dalam ruangan seni yang bahkan membuat Suho menghentikan gambarannya. Kemudian, saat Suho menolehkan matanya melewati jendela, di momen itulah dirinya langsung dikejutkan dikarenakan melihat sekumpulan para petugas-petugas seperti monster dengan diiringi memancarkan sebuah kobaran api melewati mata dan mulut mereka. Hingga di momen perdebatan mereka untuk segera pergi seketika terdengar oleh para monster. Namun saat salah satu dari mereka menyuruh Hunter Awakener bernama Talim agar bisa melakukan sesuatu, dan Talim memberitahukan bahwa dirinya seorang Hunter rank E saja. Di momen itulah Suho kembali dikejutkan saat melihat salah satu monster humanoid yang sedang berada di salah satu gedung di depannya. Kemudian, saat monster humanoid itu sedang tertunduk, di saat itulah monster humanoid tersebut langsung melesat ke arah mereka melewati jendela. Mereka yang menyadari momen itu tentu membuat mereka tampak dikejutkan hingga langsung bertindak untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, ketika salah satu wanita Tobrut yang tidak bisa berdiri dikarenakan kakinya ditimpa oleh sebuah tumpukan kaca dan meminta tolong kepada Suho, namun entah kenapa Suho tak membantunya sama sekali, melainkan langsung melarikan diri sambil memberitahukan bahwa dirinya akan memanggil Hunter. Akan tetapi setelah dirinya melangkahkan kakinya beberapa langkah saja, di momen itulah ia bisa menyadari dengan kesalahan, kemudian bergumam di dalam benaknya, "Sial, kenapa aku berkata begitu? Aku meninggalkannya dalam bahaya. Tapi satu-satunya hal yang bisa orang yang bukan Awakener sepertiku lakukan. Tidak ada yang akan berubah jika aku tidak melakukan sesuatu dan terus membuat alasan. Kau harus menemukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Ayah, apa yang akan kau lakukan?" Kemudian, saat monster humanoid sudah berhadapan dengan cewek Tobrut, dan cewek Tobrut yang terlihat begitu panik hingga menangis. Pada saat itulah monster humanoid langsung melesat ke arah cewek Tobrut untuk melancarkan serangannya. Tapi bertepatan dengan momen tersebut, muncullah sebuah tabung gas di depan muka monster humanoid yang membuat dirinya langsung tumbang. Siapa sangka ternyata yang melancarkan ayunan tabung gas tadi adalah Suho. Kemudian setelah serangannya tadi berhasil membunuh salah satu monster humanoid, terbentuklah notif sistem secara perlahan-lahan bernama Alert yang berisi tentang notif pemberitahuan bahwa Suho telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Scray Quest Courage of the Week. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Dulu aku mendapatkan mimpi yang mirip seperti game. Demi mengalahkan monster yang terus bertambah kuat per lantai, aku menaikkan level dan melawan mereka lagi dan lagi. Dengan monster yang terus bertambah kuat, aku juga harus menjadi lebih kuat. Begitulah, lewat banyaknya tantangan, akhirnya aku mencapai lantai teratas. Namun bos yang aku hadapi di sana sangatlah kuat. Meski dia adalah musuh, aku hanya bisa mengagumi dan iri pada kekuatannya. Dan untuk beberapa alasan, identitas bos terakhir itu adalah ayahku sendiri. Mungkin itu karena gambaran tentang ayahku menjadi gambaran di dalam mimpiku. Ayahku orang yang kuat dan bisa diandalkan, dan bagaimana caranya menjadi sekuat itu." Dan setelah mengatakan hal tersebut, di saat itulah dirinya kembali bergerak menyerang monster humanoid dengan membawa alat pemadam kebakaran yang diiringi dengan kembali bergumam di dalam benaknya, "Ayah, kalau kau dalam situasi yang mengejutkan seperti ini, kau pasti melakukan tindakan yang sama kan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Kudengar serangan dari orang yang belum awaken, dan kurang mana tidak mempan pada monster." Tapi ketika dirinya menyadari dengan serangannya, tanpa adanya sebuah pemikiran, di saat itulah waktu tiba-tiba berhenti yang membuat Suho kembali dikejutkan dan bingung dengan apa yang terjadi.
Setelah itu, muncullah beberapa notif sistem yang kembali memberitahukan bahwa Suho telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan quest rahasia, dan notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho layak untuk menjadi player. Maka dari itu, ia pun langsung dipertanyakan, apakah Suho akan menerimanya atau tidak. Menyadari hal tersebut, sontak membuat dirinya kembali mengingat dengan mimpinya yang pernah terjadi pada waktu itu. Kemudian, saat memikirkan hal itu dalam beberapa detik dan menyadari dengan situasinya yang sangat mencekam, tentu Suho langsung menerimanya. Setelah itu muncullah pancaran cahaya berwarna kuning keemas-emasan, dengan diiringi munculnya beberapa notif sistem pemberitahuan lagi yang mengatakan ucapan selamat kepada Suho karena sudah menjadi player. Kemudian, pemberitahuan selanjutnya berupa sebuah beberapa hadiah quest yang bernama Courage of the Weak, Blessing Great Spellcaster, Kandiaru Blessing dan Perapal Agung yang bisa membuat Suho lebih kuat semasa hidup. Bahkan Suho juga mendapatkan efek longevity yang bisa menyembuhkan segala penyakit seperti racun dan janda. Namun, bukan hanya itu saja, melainkan status window juga dengan adanya nama dirinya yang masih level 1 dan skill aktif yang bernama Rules Authority. Setelah menyadari hal tersebut dengan ekspresi wajah yang terlihat begitu tersenyum, datanglah notif sistem lagi yang kembali memberitahukan soal nama monster tersebut. Ketika sudah mengetahui dengan nama monster humanoid berkat notif sistem yang bahkan membuat dirinya kembali menyadari kalau sekarang dirinya sudah menjadi awaken, ia pun langsung bertindak melancarkan serangan, namun dengan cara melemparkan alat tabung gas dengan diiringi serangan pemukulan yang membuat monster humanoid bernama Mistburn seketika langsung terhantam ke atas. Menyadari dengan serangan pemukulannya yang begitu kuat, Suho pun kembali bergerak melancarkan serangan, tapi dengan berbalik arah yang dilanjutkan dengan serangan penendangan yang membuat monster humanoid di depannya sangat kesakitan hingga berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkan salah satu monster humanoid, muncullah notif sistem pemberitahuan. Namun soal quest tutorial, jika Suho berhasil mengalahkan monster humanoid lagi, maka levelnya akan naik ke level 2. Menyadari hal itu lagi dengan adanya keyakinan di dalam dirinya yang menjadi awaken tentu membuat dirinya kembali bergerak melancarkan serangannya. Akan tetapi, hal tak pernah terjadi ketika dirinya melihat serangan pemukulannya yang bisa ditahan. Hingga di momen itu juga, Suho mendapatkan serangan cakaran kejutan yang membuat dadanya tergores sampai mengeluarkan percikan darah yang begitu banyak. Dan saat dirinya menendang monster humanoid dengan tujuan mencoba menghindari sambil melihat lukanya dengan ekspresi yang begitu kesakitan, tentu membuat dirinya kembali bergumam di dalam benaknya. Aku akan berubah menjadi monster kalau serangannya mengenaiku. Dan apakah aku akan menjadi monster meski baru awakening? Tapi setelah mengatakan hal tersebut, muncullah notif sistem lagi yang memberitahukan mengenai debuff yang sudah dihapus. Karena efek dari longevity, maka dari itu seluruh luka-luka sampai racunnya tentu telah terhapus dan berhasil disembuhkan. Namun saat menyadari momen itu, bertepatan dengan momen itulah monster humanoid kembali melancarkan serangan yang membuat Suho terhantam ke lantai, yang bahkan sampai membuat Suho bergumam di dalam benaknya. Kalau aku lebih lemah dari rank D yang menjadi monster, itu berarti aku rank E. Padahal aku baru menjadi awakener dan sudah memikirkan rankku. Di dalam kepanikannya sambil menahan serangan monster humanoid, muncullah notif sistem pemberitahuan, tapi soal penawaran 5 hadiah point stat dan 3 strength. Hingga di momen saat Suho sudah menerima penawaran tadi, di saat itulah dirinya kembali melancarkan serangan pemukulan dan menendang sampai membuat monster humanoid itu terpental ke atas. Ketika menyadari monster humanoid yang belum juga berhasil dikalahkan, Suho pun kembali melancarkan serangan pemukulannya yang tepat berada di muka monster humanoid. Bahkan ia juga mendapat serangan dari monster humanoid yang membuat dirinya bisa mengetahui kalau peningkatan strength-nya saja belum bisa mengalahkan monster humanoid. Maka dari itu, ia pun langsung berniat ingin menggunakan semua poin hadiah untuk meningkatkan strength yang ke-14 menjadi 19. Kemudian terbentuklah sihir kekuatan yang sedang terkumpul di salah satu tangan pemukulannya. Alhasil, terjadilah serangan pemukulan yang berada di mulut monster humanoid
yang bahkan sampai membuat gigi monster humanoid rontok seketika. Kemudian, Suho lanjutkan dengan cara menunduk ke bawah yang langsung kembali melancarkan serangan pemukulannya, sampai membuat dinding di ruangan retak yang semakin lama menjadi hancur dan tembus. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Suho, sampai membuat monster humanoid tersebut tak bisa menahan dan terbang ke belakang layaknya seperti pesawat. Setelah mengalahkan monster humanoid Awaken Rank D terkuat hingga berhasil menaiki levelnya ke level 2, di momen itulah Suho tampak terlihat begitu tercengang sambil melihat luka yang berada di lengan tangan, kemudian berkata-kata di dalam benaknya, "Dengan ini, aku juga seorang Awakener. Sekarang aku bisa melakukannya, karena sekarang aku sudah Awakener. Aku bisa menyelamatkan orang-orang dan menyelesaikan masalah ini." Sedangkan di sisi bawahnya terlihatlah dengan monster humanoid lain yang sedang berlari mengarah ke gedung tempatnya Suho berada hingga langsung meloncat ke atas. Kemudian saat Suho menolehkan pandangannya ke bawah sambil mengatakan bagaimana situasi di luar sekarang, tiba-tiba datanglah monster humanoid tadi yang bahkan sudah siap untuk melancarkan serangan penebasan pedangnya. Alhasil dari serangannya tadi, terjadilah ledakan yang begitu besar sampai membuat ruangan di gedung keberadaan Suho hancur. Hingga di saat mereka sudah saling berhadapan dan Suho tampak terlihat begitu lengah sampai panik, ia pun kembali bergumam, "Apa-apaan? Apakah monster itu melompat ke atas dari lantai ke bawah? Mistburn Rank C. Melihat bagaimana ia bahkan memiliki senjata, itu pasti berbeda dari Mistburn sebelumnya. Tapi aku naik level beberapa saat yang lalu. Bisakah aku mendapatkan kesempatan?" Hingga setelah mengatakan hal itu dengan posisi yang begitu siap, datanglah serangan penebasan pedang dari monster humanoid yang membuat Suho tampak begitu panik, namun untungnya berhasil menghindari. Tapi siapa sangka karena satu kali ayunan pedang saja bisa membuat dinding di ruangan tersebut hancur, yang bahkan membuat Suho tak bisa mempercayai dengan kekuatannya. Kemudian, saat dirinya akan mencoba menahan serangan tebasan pedang dari monster humanoid menggunakan tabung gas, namun hasilnya nihil dikarenakan monster humanoid berhasil menebasnya menjadi dua bagian yang membuat tabung gas tadi meledak sampai mengeluarkan asap yang begitu banyak. Hingga di saat Suho mencoba untuk kabur karena berpikir dirinya yang tidak mungkin bisa menghadapi monster humanoid dan bertanya-tanya kapan para hunter akan tiba. Bertepatan dengan momen itu juga keluarlah monster humanoid dari arah belakangnya. Dan ketika monster humanoid menolehkan pandangannya ke samping atas, terlihatlah dengan 3 anak perempuan yang sedang menunggu kedatangan para hunter. Kemudian, saat Suho menyadarinya dengan ekspresi yang begitu termenung, di momen itulah monster humanoid langsung melesat ke atas yang sedang mengarah ke bocil Tobrut. Suho yang menyadari momen tersebut sontak membuat dirinya begitu tercengang yang perlahan-lahan menjadi kesal hingga marah. Maka dari itu ia pun langsung melesat ke atas dengan diiringi perkataan persetan, "Tak ada waktu untuk menunggu hunter." Setelah berhasil melancarkan serangan tendangannya yang tepat berada di leher monster humanoid sampai menimbulkan sebuah letusan dan berniat untuk menghentikan, namun ternyata monster humanoid masih saja bisa menahan serangan tendangan Suho yang dilanjutkan dengan melancarkan serangan penebasan. Suho yang berhasil menghindari serangan penebasannya sontak membuat dirinya kembali menyadari dengan kekuatan monster humanoid yang bahkan hanya satu tebasan saja bisa membuatnya terbunuh. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok Season 1 episode 2 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.